Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perasaan mengerikan dari racun mematikan yang menggerogoti tubuh Su Zizan secara ajaib menghilang. Tidak hanya racun di tubuhnya benar-benar hilang, erangan juga berhenti keluar dari mulutnya, dan di bawah tatapan terkejut semua orang, dia bahkan perlahan berdiri sendirian. Ini Su Xiangnan, yang telapak tangannya menekan Su Zizan selama ini, dan semua tetua dari keluarga Su, dengan jelas merasakan racun 9 kaisar naga benar-benar hilang dari tubuh Su Zizan. Racun itu benar-benar menghilang, bukannya ditekan. Mereka adalah salah satu keluarga penjaga selain klan Jiufang selama 10.000 tahun penuh, jadi mereka secara alami tahu dengan jelas betapa kuatnya seni racun klan Jiufang, dan tahu betapa menakutkannya racun 9 kaisar naga. Bahkan jika seseorang sekuat mereka, masih perlu waktu cukup lama untuk benar-benar menetralisir 9 kaisar naga racun dari Jiufang Yu, seorang alam tyrant mendalam level 4, jika mereka terkena serangan. Pil kuning yang diberikan Yun Ce kepada Su Zizan melarutkan semua racun 9 kaisar naga hanya dalam beberapa tarikan napas pendek. Bahkan dengan pengalaman mereka, sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Su Zizan secara alami paling tahu tentang status tubuhnya sendiri. Dia menatap Yun Ce dengan mata heran untuk beberapa saat, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, "Saudara Yun, terima kasih telah menyelamatkanku. Ayah, semua tetua yang berkumpul, saya baik-baik saja sekarang." Di bawah pengawasan semua orang yang hadir, klan Jiufang secara alami tidak akan benar-benar membunuh Su Zizan dengan racun, tetapi jika racun naga 9 kaisar diseret keluar cukup lama, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen dan tidak dapat diperbaiki pada tubuh Su Zizan, atau bahkan pembuluh darahnya yang dalam. Jika keluarga Su ingin mendapatkan penawarnya lebih cepat, mereka harus menundukkan kepala mereka ke klan Jiufang. Jadi, Yun Ce tidak hanya melarutkan racun di tubuh Su Zizan, dia juga menyelamatkan keluarga Su dari merendahkan martabat mereka. Dengan kepribadian Su Zizan, jika klannya harus berlutut di hadapan klan Jiufang karena dia, akan lebih sulit untuk bertahan daripada sekadar membunuhnya. Jadi terhadap Yun Ce, yang tidak terlalu dia perhatikan sebelumnya, hatinya kini dipenuhi rasa terima kasih. Itu benar-benar obat ajaib. Beberapa tetua dari keluarga Su tersentak dengan suara rendah. Jika bukan karena lokasinya, mereka pasti akan melakukan segalanya untuk mencari tahu obat ajaib apa yang diberikan Yun Ce kepada Su Zizan. Dalam waktu beberapa napas, itu benar-benar melarutkan racun 9 kaisar naga yang menyebar di dalam tubuhnya. Dengan obat ini, mereka kebal terhadap puluhan ribu racun. Su Xiangnan mengangguk ke arah Yun Ce. Meski dia belum berbicara, rasa terima kasihnya sudah terpancar di seluruh wajahnya. Apa yang telah terjadi? Dengan hilangnya racun dari tubuh Su Zizan, dia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiufang Yu dan orang-orang dari klan Jiufang semuanya tercengang. Meskipun mereka hanya melihat Yun Ce memberi Su Zizan satu pil, kata yang sama muncul di benak mereka, tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada obat yang bisa melarutkan racun 9 kaisar naga dengan mudah, itu benar-benar mustahil. Itu pasti hanya untuk sementara menekan racunnya. Itu pasti. Semua orang di klan Jiufang terkejut. Mereka sama sekali tidak percaya, dan sama sekali tidak bisa menerima bahwa racun dalam tubuh Su Zizan benar-benar dibersihkan semudah itu hanya dengan satu pil. Jika memang ada pil seperti itu, bukankah seni racun klan mereka akan menjadi lelucon, dan menjadi omong kosong? Racun itu tadi, aku, Su Zizan, akan mengingatnya. Su Zizan menatap Jiufang Yu dengan kejam, dan dengan bantuan Su Xiangnan, dia duduk kembali di kursi keluarga Su. Tapi Yun Ce tidak langsung pergi. Dia menghadap Jiufang Yu, dan berkata tanpa ekspresi, "Jiufang Yu,
Ketika Su Zizan bertarung 1 lawan 1, seluruh tubuhnya sudah terluka, dan kekuatannya yang dalam telah menurun drastis. Anda bisa saja mengalahkannya dengan mudah, jadi mengapa Anda menggunakan racun? Apakah seluruh klan Jiufangmu terdiri dari orang-orang yang licik? Terhadap Yun Ce, yang tubuhnya hanya mengeluarkan aura langit mendalam, Jiufang Yu sama sekali tidak tertarik bahkan untuk melihatnya. Dia adalah seorang jenius terkenal di alam iblis ilusi, dan orang nomor 1 di klan Jiufang. Di matanya, alam mendalam langit belaka bahkan tidak pantas disebut sampah. Dia memiringkan kepalanya, dan bertanya dengan malas, "Kamu yang seperti apa? Kapan orang tak berguna sepertimu berhak mempertanyakan bagaimana aku bertarung melawan Su Zizan?" "Oh, aku akhirnya ingat. Bukankah kamu yang membalas Duke Huai, anak baptis tak berguna yang diadopsi oleh Patriark Yun, Men? Apa, mungkinkah Anda yang mewakili keluarga Yun untuk putaran selanjutnya?" Hahaha. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Jiufang Yu langsung tertawa. Yun Ce juga tertawa, "Kamu benar. Akulah yang mewakili keluarga Yun, yang juga merupakan lawanmu sekarang." Tawa Jiufang Yu tiba-tiba berhenti, lalu dia mulai tertawa sekali lagi. Dia tertawa sampai terhuyung-huyung, dan hampir kehabisan napas. "Kamu sepotong sampah dari alam mendalam langit, mewakili keluarga Yun. Menjadi lawan saya. Ahaha, hahaha." Kata-kata yang diucapkan Jiufang Yu sebelumnya hanyalah ejekan belaka. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Yun akan mengirim seseorang yang hanya berada di alam mendalam langit, karena alam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pengganti sementara. Dia tidak menyangka Yun Ce akan memberinya jawaban yang percaya diri. Seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Orang-orang di sayap timur langsung jatuh ke tanah sambil tertawa, dan tawa yang sama datang dari setiap sudut aula. Sayap barat telah kalah telak, dan persaingan sudah pasti berakhir. Setelah Su Zizan kalah, mereka hanya memiliki 1 kontestan tersisa. Kompetisi ini dimulai karena keluarga Yun, dan hasilnya juga menentukan nasib keluarga Yun. Oleh karena itu, keluarga Yun harus mengirimkan seseorang bagaimanapun caranya. Meskipun generasi muda keluarga Yun telah jatuh, dan meskipun pasti akan kalah, keluarga Yun membuat klaim bahwa mereka bisa kalah dalam persaingan, tapi mereka sama sekali tidak boleh kehilangan moralitas dan momentumnya. Mereka seharusnya mengirimkan generasi muda terkuat mereka untuk bertarung sekuat tenaga melawan Jiufang Yu. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan menyerah. Tidak peduli apa, mereka tidak boleh membiarkan seseorang yang hanya berada di alam mendalam langit, seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengganti sementara masuk ke dalam arena. Jika mereka benar-benar melakukannya, bukankah keluarga Yun akan mempermalukan diri mereka sendiri? Jadi, selain semua orang tertawa, mereka semua mengira Yun Ce yang mengambil keputusan sendiri. Semua orang masih mengingat dengan jelas semua dorongan hati, tindakan, dan kata-kata mengejutkannya sebelumnya. Anak laki-laki ini sedang melakukan komedi, kan? Saat dia berbicara menentang Duke Huai sebelumnya, saya pikir dia berani. Ternyata dia hanya pemarah. Dia hanya berada di alam mendalam langit. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, namun dia masih ingin mewakili keluarga Yun. Apakah dia tidak tahu bahwa ini berarti melucuti wajah keluarga Yun? Bahkan aku tidak bisa menonton ini. Jika itu aku mungkin tidak akan bisa menghadapi siapapun lagi. Patriark keluarga Yun yang bermartabat, bagaimana dia bisa mengadopsi anak seperti itu? Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Alis sabit Little Demon Empress terkunci rapat. Tawa lembut terdengar saat Duke Huai berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Yun Ce, kamu mewakili keluarga Yun. Apakah ini keputusanmu? Atau keputusan Yun Qinghong?" Yun Ce tidak menjawab. Yun Qinghong perlahan berdiri dan menatap Duke Huai. Saat semua orang mengira dia akan mengesampingkannya,
dia dengan lembut berkata, tentu saja ini keputusanku. Orang terakhir dari pihak kita, dan orang yang mewakili keluarga Yun kita, adalah Yun Che. Apakah Duke Huai keberatan? Siapa? Tidak mengherankan jika begitu Yun Qinghong mengucapkan kata-katanya, seluruh aula terkejut. Hampir semua orang menatap dengan bingung, diikuti dengan lebih banyak suara yang datang dari segala arah. Yun Qinghong bahkan tidak perlu mendengarkan untuk mengetahui dengan tepat apa yang mereka katakan. Itu pasti hal-hal seperti Yun Qinghong pasti sudah gila. Tapi, tidak semua orang seperti ini. Ada yang ternganga, ada yang tertawa keras, tapi Duke Huai tidak tertawa, dan banyak orang dari 12 keluarga juga tenggelam dalam pikirannya. Banyak orang dari 12 keluarga tahu bahwa Yun Che menyelamatkan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit ketika mereka diserang di luar kota 3 bulan lalu. Terutama klan bawah langit, klan Helian, dan rakyat Duke Huai. Mereka bahkan tahu bahwa Yun Che tidak hanya menyelamatkan mereka dari 3 alam mendalam Tyrant tingkat pertama, dia bahkan langsung membunuh Tuan tingkat 1. Kekuatannya benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Keputusan Yun Qinghong menunjukkan fakta ini dengan lebih jelas. Karena Yun Qinghong sama sekali tidak bodoh. Nomor 7, ketika Yun Che menyelamatkanmu hari itu, apakah dia benar-benar hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Tuan tingkat 1? Di kursi klan bawah langit, yang tak tertandingi di bawah langit dikonfirmasi dengan nomor 7 di bawah langit. Tentu saja itu benar. Nomor 7 di bawah langit mengangguk dengan pasti, Paman ketiga, saya ada di sana ketika hal itu terjadi. Saya melihatnya dengan jelas dengan mata kepala saya sendiri. Saya menguji kekuatannya hari itu. Nomor 1 di bawah langit menatap Yun Che dan berkata, ketika dia menyerang, aura energinya yang dalam masih berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit, tidak salah lagi. Tapi kemampuan tempurnya, setidaknya berada di tingkat ke-4 alam Tyrant mendalam. Jiu Fang Yu mungkin tidak pasti menang dalam pertempuran ini, tunggu dan bersiaplah untuk terkejut. Nomor 1 di bawah langit bergumam, setidaknya dengan jelas. Meskipun tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant adalah kekuatan yang dihasilkan dari ujiannya hari itu, dia juga merasa bahwa mungkin saja Yun Che tidak menggunakan semua kekuatannya. Seseorang yang cukup pintar pasti tidak akan mengungkapkan semua kelebihannya dengan mudah. Jika itu benar-benar terjadi, maka kita punya pertunjukan yang harus ditonton. Alam mendalam langit level 10, memiliki kekuatan tuan besar tingkat menengah, bagaimana ini bisa dikembangkan? Dalam sejarah seluruh dunia iblis ilusi, belum pernah ada lonjakan tingkat kekuatan seperti ini, kata tak tertandingi di bawah langit sambil menurunkan alisnya. Tapi kemudian, dia mengikutinya sambil menghela nafas pada dirinya sendiri, bahkan jika kekuatannya benar-benar melebihi level keempat dari alam mendalam Tyrant, apa gunanya jika dia menang melawan Jiu Fang Yu? Situasi kekalahan yang menyedihkan ini tidak mungkin diperbaiki. Bahkan jika Jiu Fang Yu kalah, mereka masih memiliki anak dari keluarga Xiao, gadis dari keluarga Qiang, dan ketiga putra Adipati Huai dan Adipati Zong, Setidaknya dia bisa memenangkan kembali momentum dalam jumlah besar. Ambisi terbesar di bawah langit melirik ke samping dan berkata, saya ingin melihat apakah dia bisa mengejutkan kita. Jika anak ini benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini, maka itu akan menjadi tamparan yang kejam di wajah mereka, dan bahkan jika kita kalah, hati kita akan lebih tenang. Keputusan Yun Qinghong untuk menempatkannya di urutan terakhir pastilah untuk tujuan ini. Tapi, Yun Che hanyalah anak angkat Yun Qinghong, bukan seseorang dari keluarga Yun. Biasanya, dia tidak memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Yun. Nomor 5 di bawah langit membuka mulutnya dan berkata, jika tidak ada pihak yang menentang, lalu mengapa Anda mengkhawatirkannya? Ambisi terbesar di bawah langit berkata sambil melambaikan tangannya, bahkan jika mereka menyadari hal ini,
mereka pasti tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Mereka tidak sabar untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan keluarga Yun secara brutal. Kuharap anak ini benar-benar bisa menang. Tidak ada keberatan, tentu saja tidak ada keberatan. Duke Huai berkata sambil tersenyum dan berkata, karena Patriark Yun sangat mempercayai anak angkatmu pasti luar biasa. Maka adipati ini akan menunggu dengan tenang untuk pertarungan seru berikutnya, hehehehe. Patriark, ini masalah serius, mohon pikirkan dengan jernih tentang ini. Tak satu pun dari tetua keluarga Yun bisa duduk tenang lebih lama lagi, dan mereka semua berbicara dengan gelisah. Seorang murid muda dari keluarga Yun dengan cepat berdiri di depan Yun Qinghong, dan berkata, Patriark, murid ini meminta untuk menggantikan Yun Ce. Meskipun murid ini tidak begitu berbakat, aku akan bertarung sampai mati, dan pastinya tidak akan mempermalukan klan kita. Jangan katakan lagi. Yun Qinghong melambaikan tangannya dengan kuat, kembali ke tempat dudukmu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, simpanlah untuk setelah kompetisi ini. Suara Yun Qinghong tegas dan tegas. Para tetua dan murid saling memandang satu sama lain, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yun Qinghong duduk dan melihat Yun Ce di atas panggung. Dalam benaknya, dia memikirkan tentang kecepatan dan keterampilan menyembunyikan yang sangat mengesankannya 3 hari yang lalu, dan ledakan api gagak emas malam itu di luar kota Kekaisaran Iblis. Meskipun dia tidak pernah benar-benar menguji kekuatan Yun Ce, hanya berdasarkan pada malam itu ketika Yun Ce membuat marah permaisuri iblis kecil dan masih hidup kembali, itu sudah cukup baginya untuk percaya bahwa kekuatan putranya benar-benar lebih kuat dari yang dia perkirakan. CR, biarkan ayah melihat, pertunjukan apa yang akan kamu bawakan. Tidak semua orang di kota Demon Imperial tahu tentang Yun Ce yang menyelamatkan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit dari 3 tuan. Bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan mengingat nama asing. Jiu Fang Yu adalah salah satu dari orang-orang itu. Untuk seseorang di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit, bahkan jika dia sangat berbakat, kekuatannya paling banyak setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Jiu Fang Yu merasa terhina karena dia dihadapkan dengan lawan setingkat sampah, di lokasi seperti Demon Imperial Hall dengan semua pahlawan dunia berkumpul di sini. Untuk mengurangi rasa malu sebanyak mungkin, dia merasa dia tidak bisa langsung mengalahkannya meskipun dia bisa menghancurkan lawannya hanya dengan satu ujung jari. Dia harus mempermalukannya sebanyak mungkin, atau dia akan merasa tidak bisa menunjukkan wajahnya dimanapun di masa depan. Dia berdiri di sana dalam posisi bengkok, memberi isyarat kepada Yun Ce dengan jarinya, dan berkata dengan nada malas, kalau begitu ayo bertarung. Datang, ambil senjatamu dan serang aku sesukamu. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menebasku 30 kali. Jika aku bergeming, anggap saja itu kekalahanku, bagaimana dengan itu? Yun Ce tertawa kecil, tidak apa-apa. Kurasa aku tidak memerlukan senjata untuk menghadapimu. Jiu Fang Yu menjadi sangat marah hingga dia tertawa. Dia sekarang percaya bahwa apa yang dia temui bukanlah ayam yang lemah, tapi seorang idiot. Dia merasa kelasnya, levelnya, dan bahkan IQ-nya semuanya terpuruk hanya dengan berdiri berhadapan dengannya. Memang benar, kamu tidak harus menggunakan senjatamu karena hasilnya akan sama baik kamu menggunakannya atau tidak. Kata Jiu Fang Yu saat sudut bibirnya bergerak-gerak. Apakah kamu yakin ingin berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan aku menyerangmu 30 kali? Yun Ce memutar pergelangan tangannya sejenak dan menunjukkan tatapan provokatif. Cukup dengan sampahmu. Jiu Fang Yu mulai menjadi tidak sabar. Untuk sampah sepertimu, tidak hanya 30 gerakan, bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku 300 kali, kamu bahkan tidak akan merusak sehelai rambut pun. Benar-benar, wajah Yun Ce terlihat sangat kagum,
dan memutar pergelangan tangannya lebih keras lagi. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Perkataan Jiu Fangyu bukanlah kecerobohan karena ketidaktahuan. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara alam mendalam langit dan alam mendalam kaisar, dan perbedaan antara alam mendalam Tyrant dan alam kaisar mendalam dapat dianggap sebagai jurang alami. Oleh karena itu, perbandingan antara alam mendalam langit dengan alam mendalam Tyrant akan seperti perbedaan antara bumi dan surga. Jika seorang tuan dengan santai melepaskan sedikit energi yang dalam untuk pertahanan, bahkan jika seorang praktisi di alam mendalam langit menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan mampu melukai tuannya sedikit pun. Alam mendalam langit dan alam mendalam tiran tidak bisa lagi disamakan dengan perbedaan level, ini hanyalah dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun semua orang mengira Jiu Fangyu ceroboh dan angkuh, selain mereka yang mengetahui kehebatan bertarung Yun Ce yang sebenarnya, tidak ada yang mengira Jiu Fangyu bertindak sembarangan. Yun Ce berjalan maju dengan santai ke depan Jiu Fangyu, dan ketika dia berada 3 langkah di depan Jiu Fangyu, dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Saat dia mengayunkan tinjunya dengan nada mengancam ke arah Jiu Fangyu, dia menegaskan sekali lagi, "Saat aku memukulmu, apakah kamu yakin tidak akan memblokirnya?" "Huff." Jiu Fangyu tertawa dingin, "Apakah kamu tuli? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan memblokir. Jika aku bergerak sedikit pun, anggap itu kemenanganmu. Ini adalah kemurahan hati saya terhadap Anda, memberikan kesempatan seperti itu kepada sampah seperti Anda. Jika kamu menyia-nyiakan waktuku lebih lama lagi, aku akan menjatuhkanmu." "Baiklah." Yun Ce mengangguk, mengangkat tinjunya, "Karena itu masalahnya, aku akan menyerang. Anda harus menerimanya dengan benar." Ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, Yun Ce melangkah maju dengan cepat dan mengayunkan pukulan, yang mendarat tepat di dada Jiu Fangyu. Pukulan Yun Ce tidak cepat dan kekuatan besar yang dilepaskannya memang hanya berada di puncak alam mendalam langit. Namun, fluktuasi energi yang dalam tidak kuat dan siapapun dapat mengetahui bahwa Yun Ce tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melemparkan pukulannya. Di aula, banyak orang memandang dengan jijik, mereka berpikir, tidak menggunakan senjata, atau menggunakan kekuatan penuhnya, pukulan lembut ini adalah sesuatu yang bahkan bisa saya terima, apalagi Jiu Fangyu. Benar-benar orang bodoh yang tidak menyadari konsekuensinya, Jiu Fangyu tertawa dingin saat melihat tinju Yun Ce mendekat. Meski dia memang tidak bergerak, bukan berarti dia tidak akan membalas. Dari cara dia melihatnya, menghadapi seseorang yang levelnya serendah Yun Ce, dia hanya perlu menggunakan energi yang sangat besar untuk menimbulkan serangan balik yang cukup untuk melumpuhkan lengan Yun Ce. Dari tatapan Jiu Fangyu, Yun Ce bisa menebak apa yang dipikirkannya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Tiba-tiba, tinju kanan yang diayunkannya mulai berakselerasi dan mendarat di dada Jiu Fangyu. Pukulannya tidak terlihat keras atau lembut dan suara ledakan yang dihasilkannya tidak lembut atau keras, hanya sedikit tumpul secara tidak normal. Seperti yang diharapkan semua orang, setelah dipukul oleh Yun Ce, Jiu Fangyu tidak mundur sedikit pun, dan tubuhnya tidak bergoyang sedikit pun. Di dalam aula, suara tawa segera meledak tetapi tawa itu tidak berlangsung lama, itu mereda ketika semua orang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sedikit salah. Setelah dipukul oleh Yun Ce, Jiu Fangyu memang tidak mundur sedikit pun, tubuhnya juga tidak bergoyang, bahkan ekspresinya tetap sama. Saat Yun Ce dengan santai menarik kembali tinjunya, ekspresi Jiu Fangyu masih belum berubah. Dia tidak melontarkan kata-kata hinaan dan ejekan yang seharusnya dia ucapkan. Yun Ce melangkah mundur dan menatap Jiu Fangyu sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Akhirnya, Jiu Fangyu mengerang dengan suara serak. Matanya terbuka lebar, dan bola matanya melotot berlebihan, hampir keluar dari matanya. Setelah itu,
Tubuhnya perlahan ambruk seperti tumpukan tanah liat dan dalam sekejap, dia tergeletak di lantai dengan tangan memegangi dada karena menderita. Meringkuk seperti udang matang, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengucur di dahinya seperti hujan. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk besar darah bercampur busa putih. Setelah itu, hidung, mata, dan telinganya mulai berdarah. Apa? Semua orang di aula ternganga karena terkejut. Hampir semua orang tercengang dan beberapa leluhur, adipati, dan tetua tiba-tiba berdiri dengan wajah sangat terkejut. Setelah tertegun beberapa saat, Jiu Fangqi langsung ketakutan dan terbang dari tempat duduknya, mendarat di samping Jiu Fangyu. Dia segera mengangkatnya dan mengamati tubuhnya dengan energinya yang dalam. Seketika, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Yunce. Kamu. Setelah diperiksa, semua organ dalam Jiu Fangyu telah bergeser, dan lebih dari 10 tulang rusuknya berubah bentuk. Meskipun tidak pecah, itu jauh lebih menakutkan daripada pecah, seolah-olah mereka telah dibentuk kembali dengan paksa. Selain organ vitalnya, dadanya hampir berubah menjadi gumpalan lengket dan meridian yang tak terhitung jumlahnya hancur. Cederanya hanya bisa digambarkan sebagai sangat serius, jauh lebih buruk dari yang diperkirakan Jiu Fangqi. Dia telah jatuh selama 10 napas waktu. Patriark Jiu Fang, kamu telah kalah. Menghadapi tatapan membunuh Jiu Fangqi, Yunce tidak sedikit pun takut saat dia berkata dengan tenang. Yunce memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya, namun, ia masih memiliki kekuatan setidaknya beberapa ribu kilogram. Jika Jiu Fangyu memblokir dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa menahannya. Namun, menghadapi Yunce yang hanya berada di alam mendalam langit, dia tidak repot-repot menggunakan 1% pun dari kekuatannya. Meskipun pukulan Yunce tidak menyebabkan dia mundur, ketika kekuatan destruktif yang sangat menakutkan bersentuhan dengan tubuhnya, itu berubah menjadi aliran energi yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah menghancurkan energi pelindungnya yang dalam dan menyebar ke seluruh tubuhnya, melukainya dengan parah. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Xiao Yun, seperti kebanyakan orang yang hadir, benar-benar tercengang. Dia sebenarnya melumpuhkan Jiu Fangyu dalam satu serangan. Yun Qinghong bergumam dengan suara rendah. Saat dia dan Mu Yurou saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan mendalam di mata masing-masing. Di aula, semua orang tercengang, semua leluhur terkejut dan bahkan wajah Duke Huai tetap kaku selama beberapa waktu. Dia secara alami tahu bahwa Yunce telah mengalahkan tuan tingkat 1 3 bulan lalu. Ketika Jiu Fangyu bertindak kurang ajar, dia sudah memperkirakan bahwa Jiu Fangyu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan, namun tidak memberitahunya, karena dia ingin melihat apakah Yunce, yang jelas-jelas berada di alam mendalam langit, benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengan yang pernah didengarnya. Hasil akhirnya adalah bahkan dia, yang sangat licik, sangat terkejut. Hanya satu serangan dan dia menyebabkan Jiu Fangyu, yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat keempat, terjatuh ke tanah, terluka parah dan mengeluarkan darah dari semua lubang di kepalanya. Tatapan Duke Huai, serta semua orang yang hadir, memandang Yunce langsung berubah drastis. Hingga saat ini, masih sebagian besar masyarakat yang tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Yunce Boyo, tingkat keparahan luka Jiu Fangyu mempertajam pikiran Jiu Fangqi, dan semua kemarahan dalam dirinya mulai mendidih saat dia menatap tajam ke arah Yunce. Beraninya kau begitu kejam terhadap anakku. Jadi, apa yang diinginkan Patriark Jiu Fang? Sebagai Patriark keluarga Jiu Fangqi mengeluarkan tekanan yang sangat berat karena kemarahan dan kekuatannya yang dalam, namun di mata Yunce, itu seperti kentut belaka. Jika bukan 10.000 kali, dia telah mengalami kejadian seperti itu setidaknya 8.000 kali, dan dia dengan santai berkata,
Putramu lah yang ingin berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan aku memukulnya 30 kali. Saya belum pernah mengajukan permintaan seperti itu sama sekali, dan saya masih khawatir putra Anda tidak dapat menerimanya, oleh karena itu, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Pada akhirnya, siapa sangka tubuhnya menjadi begitu jelek, hingga roboh hanya dalam satu pukulan ringan. Patriark Jiufang, alih-alih berterima kasih padaku karena telah bertindak murah hati, kamu masih ingin menyalahkanku. Baru saja, ketika Yun Ce berhadapan dengan Adipati Huai, Jiufang Kui sudah merasakan lidah Yun Ce yang fasih. Dia bahkan tidak kehilangan ketenangannya saat menghadapi Duke Huai, apalagi sekarang, saat dia menghadapi Jiufang Kui. Cedera Jiufang Yu parah dan ada kemungkinan dia akan lumpuh di masa depan. Sekarang dia juga dibantah oleh anak yang melukai putranya ini. Jiufang Kui sangat marah hingga otot-ototnya bergerak-gerak. Dia melolong, ini hanya kompetisi tanding, namun kamu bertindak begitu kejam, jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan mengambil nyawamu. Aku bertingkah kejam. Yun Ce menyipitkan matanya dan tertawa, baru saja, ketika Jiufang Yu dengan jahat menyebabkan Su Zizan diracuni. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain atas kurangnya keterampilanmu sendiri? Selama pertempuran, apakah kamu mungkin berharap musuhmu memperlakukanmu dengan lebih lembut? Wajah Jiufang Kui langsung menjadi gelap seperti warna hati babi. Jiufang Kui, putramu telah kalah dan bukannya segera membawanya pergi, kamu malah bertindak sekuat tenaga di depan seorang junior. Teriakan Su Xiangnan dengan suara yang penuh dengan niat mengejek, putramu sendiri kurang, namun bertindak begitu arogan. Kalah dengan cara yang tidak sedap dipandang adalah kesalahannya sendiri. Sebagai seorang ayah, Anda tidak hanya tidak akan mendisiplinkannya dengan lebih ketat dan memperlakukannya dengan rasa malu, Anda juga berencana membalas dendam pada seorang junior. Apakah keluarga Jiufang hanyalah sekelompok orang yang tidak berharga dan menggelikan yang tidak mampu menanggung kerugian? Baru saja, ketika Su Zizan diracuni, wajah arogan yang ditunjukkan Jiufang Kui adalah sesuatu yang dia ingat di dalam hatinya. Namun, dia tidak menyangka bisa membalas dendam secepat itu. Di satu sisi, dia membela Yun Ce. Tapi lebih dari itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah penghinaan pada cederanya. Mengatakan semua itu membuat hatinya merasa sangat puas dan nyaman. Kemarahan dan kebencian yang dia rasakan akibat keracunan Su Zizan dilepaskan dengan teriakan itu.